Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembina komunitas kita pasti tua Banglayu yang saya hormati beserta pengurus-pengurusnya, yang saya hormati juga beberapa komunitas yang ada di Pekanbaru ini. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini lumayan ramai lah. Kalau untuk kapasitas masjid kita ini cukup banyak juga. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 11, di situ dikatakan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jauh sebelum Dr. Kate Elmore menemukan tentang proses jadinya embrio, bukan embrio kan? Embrio. Itu Al-Quran sudah lebih dahulu mengungkapkannya. Nah, ini yang membuat Dr. Kate ini merasa bangga dia bisa mendeskripsikan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi apa kata beliau? Saya sangat bangga. Apa yang saya temukan sekarang ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu menyampaikannya secara detail di dalam surat Al-Mu'minun. Sampai dia katakan, saya ini orang yang tidak tahu agama, tetapi saya harus menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Nah, jadi dari sini kita kalau mau berubah, jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan ini, Al-Quran selalu bisa mengikuti apa perkembangan zaman. Artinya kita jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Nah, itu sebetulnya kalau kita mau maju mau apapun jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kadang kita ini kan terlalu cerdas menganggap bahwa yang membuat kita sukses itu karena kecerdasan kita, karena kita pintar, kemudian karena kita ini usahanya keras. Ternyata Islam mengatakan lain. Kalian kejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepada kalian. Nah, berarti kan itu yang harus kita kejar. Apapun yang kita lakukan, kita tujuannya adalah akhirat. Maka kemewahan dunia akan tunduk kepada kita. Jangan pernah membenci dunia. Jadi sampai ada kata-kata, jangan kalian suruh orang kaya berhenti mencintai dunia sementara kalian masih menginginkannya. Padahal kita ingin, tapi kita bilang juga jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Kita cintai dunia ini untuk bisa menjadi kendaraan kita menuju akhirat. Jadi jangan sampai kita tinggalkan pula, sibuk zikir, doa, zikir, sholat, zikir, terus nggak ada usaha. Ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pas keluar dari masjid, jumpa ada pengemis. Apa kata Rasulullah kepada pengemis ini? Apa yang ada di rumah kamu? Yang ada di rumah cuma gentong air dari Rasulullah. Bawa gentong air ke rumah. Dibawanya lah gentong air itu. Dilelang oleh Rasulullah. Siapa yang mau beli gentong air ini? Berapa ya Rasulullah? Yang nawar paling tinggi. Rupanya ada sahabat menawar 4 dirham. 1 dirham 70.000, berarti harga 280.000 gentong ini terjual. Separuh dari uang itu 2 dirham dikasih Rasulullah kepada istri dan anaknya. Separuh lagi diberikan Rasulullah kapak dengan
disuruh kerja. Nah, jadi rupanya Islam ini melarang mengemis, itu dilarang. Nah, ini kita lihat Rasulullah mengajarkan bahwa umat Islam itu tidak boleh berpatokan. Dia harus berusaha. Karena pernah habis sholat subuh berjamaah, ada sahabat yang langsung keluar dari masjid. Sampai yang tinggal itu gosip, sungguh rugi dia ya Rasulullah, badan kekar. Apa masalahnya, duduk dulu berzikir. Ini dikejarkannya keluar. Maka kata Rasulullah, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Apabila dia keluar untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, keluarnya adalah jihad fisabilillah. Ternyata bisa lebih besar orang yang usaha daripada orang yang berzikir. Kalau dia keluar dari rumah, dari masjid ini untuk mencari nafkah agar dia tidak minta-minta sama orang, itu juga jihad fisabilillah. Ini tiap hari buat proposal ya kan? Minta sini ya kan? Usah kita minta. Masjid aja banyak jadi pembisikan baru ini, betul kan? Kalau kita minta sumbangan sama jamaah tidak ada masalah. Tapi kalau sempat kita naruh tong di jalan minta, itu yang jadi masalah. Sama kan kita ngemis. Nah juga gitu juga nih, yang proposal ini jangan pula sampai mulanya jadi pengemis. Pokoknya kita jangan jadi pengemis. Islam melarang ngemis. Cuma kita akhirnya kita modern kan cara ngemis itu. Nah itu yang harus kita ubah nih. Karena Islam ini memang melarang kita seperti itu. Tapi dia ikhlas Ustaz. Ya betul Pak. Cuman kadang di belakang ngomong enggak ya. Itu susah. Nah itu yang harus kita kali itu. Gimana supaya kita tidak minta-minta? Gimana supaya kita tidak minta-minta? Itu yang harus kita pikirkan sekarang ini. Nah kemudian itu membuktikan bahwa ternyata umat Islam ini dianjurkan untuk berusaha. Bahkan berusaha itu bisa lebih besar nilai daripada orang yang duduk berzikir. Tetapi ingat, yang punya kelapangan maka berzikir jauh lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Majukan dulu usaha kita, kerjakan orang di situ. Nah, bisa kita bertenang-tenang jadinya ibadah. Nah itu sebetulnya niat yang bagus itu. Aku majukan usaha aku bekerjakan orang. Nah ini kan nih, besok di akhirat itu ada 3 orang yang mau masuk surga. 1, orang berilmu, para ustaz, orang-orang yang mengajarkan agama Al-Quran. Kemudian yang kedua, mujahid. Kemudian yang ketiga, dermawan. Pertama kata Allah, yang mujahid, yang alim, yang mujahid masukkan duluan. Apa kata yang mujahid ini? Jangan saya ya Allah. Kalau bukan karena para alim ulama, kami tidak akan tahu keutamaan berjihad fisabilillah. Dari mereka lah kami mendapat pengetahuan itu. Dahulukan ustaz-ustaz kami yang masuk. Nah, masuk ustaz. Apa kata Allah? Masuk kalian duluan. Kata para alim ulama ini, jangan kami ya Allah. Kalau bukan dermawan yang menolong dakwah kami tentu akan tidak tenang berdakwah. Karena dakwah ini pasti butuh dana. Pasti dia butuh dana. Kalau tidak ada para dermawan yang membantunya, bagaimana orang sampai ke pelosok-pelosok? Bagaimana orang mau bergerak? Nah, jadi yang kita cari dermawan sebetulnya. Jangan proposal yang kita masukkan. Cari dermawan. Berdoa kita dapat orang yang yang betul-betul semangat di dalam hal pengajian-pengajian. Macam Masjid Nurul Yakin itu, ketua masjidnya memang bersemangat dengan pengajian. Ketua masjid kita ini memang bersemangat dengan pengajian. Nah, kita doakan dapat orang yang semangat dengan pengajian. Jadi itu udah enak kita lanjut. Jadi kita nggak perlu ngemis lagi, nggak perlu kita nyari-nyari lagi. Nah, jadi akhirnya siapa yang dimasukkan duluan? Orang dermawan. Orang dermawan ini dimasukkan karena dia memiliki zikir yang paling tinggi yang tidak semua orang bisa. Apa zikir yang paling tinggi itu? Memberi kehidupan kepada orang lain. Jadi yang jadi pengusaha
pengusaha itu kejarlah jadi pengusaha. Satu orang aja kita beri kehidupan, sama dengan kita menyelamatkan seluruh manusia. Itulah zikir paling tinggi. Saya tertarik seperti yang punya JNE Mu'alaf. Karyawannya ada berapa? 23.000. Masjid yang udah dibangun 99. Kan dahsyat kan? Dan orang dermawan itu dia sering lupa dengan apa yang diberinya. Dia tidak ingat, nah itu ikhlasnya lebih tinggi. Kalau kita kan kita hitung kadang bulannya udah ngasih itu 500 kan, itu udah agak banyak. Jadi itu kita. Jadi makanya itu susahnya. Nah jadi inilah orang-orang dermawan. Dia punya karyawan, dia digunakan ketenangan dia untuk mengejar akhirat. Nah itu yang terjadi di Mekah. Makanya kita jangan heran yang di saf pertama di Masjidil Haram itu orangnya pasti itu aja. Ada yang udah 37 tahun, ada yang udah 40 tahun di saf depan. Kenapa? Usahanya sudah ada yang menjalankannya, bukan dia lagi. Jadi dia udah kayak punya ATM lah. Nah, jadi udah enak, tinggal masuk, tinggal masuk. Jadi dia kejar akhirat. Nah dengan amalan dia ini menunjang usaha dia. Nah kita kebanyakan kan ngandalin otak, ngandalin pikiran. Sama dengan cerita profesor yang melihat anak-anak orang Islam bahagia. Siapa yang buat kalian bahagia? Allah. Memang pernah kalian yang Allah? Enggak. Pernah kalian memegang Allah itu? Enggak. Di dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak ada. Memang itu definisinya. Akhirnya yang anak-anak ini nanya, profesor kalau itu dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Pernah nggak profesor nengok otak profesor? Enggak. Pernah nggak megang otaknya? Enggak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti profesor tidak ada otak. Inilah kalau orang mengandalkan pikiran. Nah, jadi berhenti kita. Jangan sibuk kita meeting. Buat apa usaha kita yang harus kita capai, ini yang harus sulit ya gitu. Dengan amalan itulah bisa untuk menaikkan. Memang Allah yang ngasih rezeki itu. Gak bisa dengan usaha kita. Contohnya lah Utsman bin Affan sampai hari ini uangnya kan abadi. Apa amalan Utsman bin Affan? Sedekah yang besar. Untuk perang Tabuk berapa dia nyumbang? Itu hampir udara kuda, kemudian peralatan perang, makan, itu dia yang lakukan. Jadi memang kata Rasulullah, Utsman hartanya akan abadi, tidak akan ada yang membahayakan selamanya. Bayangin, Rasulullah cuma ngomong gini aja. Siapa yang membeli sumur Raumah, sumur milik orang Yahudi, aku janjikan satu batang pohon di surga. Cuma satu batang pohon di surga dijanjikan. Langsung Utsman bilang, berlaku untuk Rasulullah, juga untuk Utsman. Kalau kita nih gitu kan, kalian nyumbang dapat satu pohon surga, yang lain datang, bidadari, kayak apa gitu. Tapi bagi sahabat tidak ada yang remeh di surga. Semua yang dijanjikan mereka semangat. Dibeli sama Utsman, harganya fantastis. Sumur batu, tak pakai tanah jelek. Ditawar Utsman berapa? 20.000 dirham. Berapa 20.000 dirham? Uang kita 1,8 M. Uang zaman dulu sampai sekarang sama ukurannya. Contohnya kambing yang zaman Rasulullah harganya berapa? 1 dinar. 1 dinar berapa? 2.378.000. Sama kan? Gak ada bedanya, sama aja. Karena emas itu dia pasti stabil terus. Jadi 20.000 dirham, 1,8 M. Akhirnya dia nggak mau. Kata orang Yahudi ini, aku nggak mau. Akhirnya kata Utsman, atau gini loh, 20.000 dirham itu sehari punya aku sumur ini, sehari besok punya kau. Apa itu aku setuju. Akhirnya pas di giliran sumur itu milik Utsman, disuruhlah umat Islam ambil air untuk 2 hari. Nah, diambillah air untuk 2 hari. Pas giliran orang Yahudi itu punya sumur itu nggak ada lagi yang beli, karena udah diborong kan untuk 2 hari. Akhirnya nyerah orang Yahudi ini. Ya udahlah Utsman, tambahlah 20.000 dirham lagi. 3,6 M beli sumur untuk mendapatkan surga. Sehingga sampai hari ini di sekitar sumur Raumah itu ada pohon kurma milik Utsman bin Affan yang terus
berbuah. Jadi pemerintah Arab Saudi itu dibagi, separuh disedekahkan ke orang miskin, hasilnya separuh lagi disetorkan ke Bank Utsman bin Affan, dikasih namanya, dikelola oleh orang-orang di sana. Nah sekarang uang Utsman itu dibangunkan hotel. Nah itulah dahsyatnya. Jadi kalau kita mau ibaratnya pengen kaya, yang udah memang dikasih Allah talent sebagai pengusaha, jangan kata seperti itu. Amalan yang diperkuat itu yang harus kita ubah. Lebih sering ke masjid, lebih sering bergaul dengan Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh. Inilah sebetulnya solusi untuk masalah kita. Nah kan saya sering ceritain, contohnya nih pengusaha baja di Serang, Banten. Begitu dia naik haji, jadi dia lihat kenapa orang di Mekah ini kaya-kaya. Ternyata jawabannya satu, mereka jauh sebelum masuk waktu sholat sudah berada di masjid. Itu aja. Yang laki-lakinya itu jamaah. Kemudian begitu azan berkumandang, semua kegiatan terhenti. Kalau kita kan masih jauh juga, baru tuh siram merah, masih belajar dulu. Waktu zuhur lama lagi. Waktu zuhur lama lagi. Tidak apa-apa, nggak usah kita apalin. Itu hal, apakah itu salah? Enggak, cuman itulah, kita ini kan bertahap nih berubah, makin dapat keajaiban, makin buat perubahan kita. Nah begitu dia pulang dari haji, dia pulang ke Serang, Banten, diumumkannya ke karyawannya, mulai besok semua laki-laki di perusahaan ini harus sholat berjamaah. Mesin gimana Pak? Matikan mesin itu. Pak, kalau mati mesin kita rugi 30 juta Pak, nggak masalah. Zuhur asar 60 juta, kali 6 hari kerja 360 juta deh seminggu rugi. Tidak ada masalah. Karyawannya pada ngomong semua, biasa baru pulang haji, sedang jos. Besok rugi perubahan. Tapi memang ya kita itu memang justru kita akan maju jika dihina orang. Semua orang yang berhasil bukan karena pujian, pasti karena hinaan. Karena dihina itulah kita bisa maju. Yang harus kita doakan mudah-mudahan panjang umur orang yang hina kita, sehingga dia melihat ketika kita sukses. Nah, itu janganlah merajuk, sakit hati aku nih mau dia. Pertama sih sendiri aku masih sabar juga, aku kan 2 kali tahan aku buat status, kan yang bilang kan. Padahal tidak berkawan kan. Rata-rata orang yang nyindir di status itu tidak berkawan sama orang yang disindir ya. Kan bermasalah aja. Orang tuh tidak baca. Tapi itu lagi ditulis, mancing komen aja, mancing simpati. Makin simpati orang ke kesedihan kita, makin hancur hidup kita. Makin hancur gitu. Tapi makin kuat kita, seperti Julaibib, sampai dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah wajah yang jelek, kulitku yang hitam ini terhalang membuat aku masuk surga? Kata Rasulullah, Allah melihat hatimu, bukan melihat rupa. Kenapa kau tanyakan itu? Ragu ya Rasulullah. 8 kali aku mendekati perempuan, ditolak semua. Aku takut Allah juga nolak aku ya Rasulullah. Jadi dia kira wajah yang membuat Allah menolak. Tapi akhirnya apa? Dengan pengalamannya ditolak 8 kali itu membuat dia terus. Orang kan kalau orang Indonesia sabar berapa kali? Kan 3 kali. Mana ada lebih? Yang ke 7 kali kan masih sabar. Nah ada pasti 3 kali terus cerita orang. Di bus lantai 2 meludah orang yang di atas. 1 kali ya, tengoklah 3 kali. Pasti 3 kali. Kedua meludah lagi 2 kali. Ketiga mudah lagi berhenti naik ke atas. Siapa yang mulai saya tadi? Aku mau apa kau? Tidak ada nanya aja. Makin takut dia jadi. Jadi lihat Julaibib ini lihat berapa kali dia tolak, jerahnya enggak? Kalau kita kan udah semua cewek sama, kan langsung gitu kita kan. Apa kau nak nikah? Tak trauma aku. Udah 4 kali aku ditolak, 4 kali baru itu udah padam kita. 8 kali ditolak. Santai aja dia. Jadi pas dia ditolak 9 kali, enjoy wajahnya. Kenapa enjoy? Pengalaman. Itu gunanya. Jangan pernah mundur. Gagal seperti anak bayi belajar berjalan, jatuh
Begitu dia ngamal, yang pengusaha di Serang Banten ini, dan kalau ini kita lakukan juga, keajaiban itu akan terjadi juga pada diri kita. Itu pasti. Tidak zaman dulu, tidak zaman sekarang, sama. Hanya petunjuk Al-Quran dan Rasulullah ini kalau kita perturutkan, perubahan bagaimanapun zaman, dia tetap akan mengikuti. Sama keajaibannya. Nah, begitu karyawannya semua sudah sholat berjamaah, apa yang terjadi? Justru rugi 1 M 1 bulan, Allah ganti menjadi 10 M. Kita coba tengok di YouTube pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Apa bedanya kalau kita melakukan itu juga? Cuman ingat, ini untuk orang yang talentnya pengusaha. Datang orang yang memang talentnya itu dikasih Allah bagus miskin dia. Gimana pun dibuatnya tetap miskin juga. Tapi ingat, ukuran kebahagiaan itu bukan pada harta benda. Kalau sempat kita kaya semua, siapa yang kerja lagi? Disuruh orang nanti saya bayar, maaf ya bang, bukan soal uang, aku kalau duit ada nih bang. Jadi makanya kita ada kata Allah dalam hadis qudsi apa? Ada orang yang memang beres imannya kalau dia miskin, kalau dia kaya enggak. Makanya ada kita miskin awet aja miskinnya. Dimanapun kita mau buat usaha tetap miskin, karena memang miskin itu yang baik untuk kita. Ada orang yang beres imannya kalau dia kaya, karena Allah tahu ini kalau kaya bagus, imannya tidak kurang, dia rajin ke masjidnya. Tapi kalau miskin itu dikasih kaya, sombong minta ampun nanti nih. Dan nampak bakat sombongnya itu. Macam kami para ustaz yang kenapa Ustaz Abdul Somad yang di